Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Seperti yang kita telah lihat tadi, pada pukul 5 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda dan para pemimpin keluar dari Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka menyepakati dan telah sepakat agar proklamasi disampaikan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Sementara itu, para pemuda dan para pemimpin tidak langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka mempersiapkan segala hal peralatan yang dibutuhkan untuk Presiden mereka Insinyur Soekarno dalam menyampaikan teks naskah proklamasi kepada seluruh warga Indonesia. Sebelum pulang, Muhammad Hatta memberikan pesan kepada BM Diah agar teks naskah proklamasi diperbanyak dan disebarluaskan, disiarkan ke seluruh dunia. Pada hari itu, barisan pemuda berbondong-bondong menuju ke lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halangnya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah itu, keesokan harinya, di pagi hari itu juga, Rumah Soekarno dipadati oleh jumlah semasa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendra Diningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Semua itu digunakan dalam penyambutan teks naskah proklamasi. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon,
Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969, tidak lagi dikebarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Gang Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martoat Mojo, Mr. Latuhar Hari, Abi Kusnus Cokroyusuyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Sartono, dan masih banyak tokoh yang lain. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara telah selesai. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta. Pada tanggal 19 Agustus 1945, itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengakui kemerdekaan RI dan siap membantu mereka. Kemudian, pagi itu sekitar pukul 10 tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengundang kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan. Kemudian, untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain sebagai berikut. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara RI bersifat langsung. Sultan selaku sebagai kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Memasuki bulan September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan angkatan laut di ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang, langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Plokman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Presiden Sudirman segera memperingatkan agar Plokman dan kawan-kawannya menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak mendapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru. Kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato.
Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio. Tetapi, Jepang menentang upaya penyiaran tersebut dan malah memerintahkan agar para penyiar dapat meralat proklamasi sebagai suatu kekeliruan. Tampaknya, para penyiaran tetap tidak memenuhi seruan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancarnya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31. Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain. Iya. Selanjutnya, pada tanggal 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. Tanggal 3 September 1945, gedung Radio Jakarta dapat dikuasai. Tanggal 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau kita kenal dengan RRI. Iya. Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang disebut dengan Monas. Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Fun Aksi untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada yang semudah digagas pada tanggal 17 September 1945. Mundur menjadi 19 September 1945. Kepastian rakyat terhadap sikap Jepang yang belum juga mengakui negara Republik Indonesia, dan bahkan Jepang malah mempertahankan status quo-nya dengan mengatasnamakan sekutu. Kondisi itu mendorong rakyat Indonesia yang baru saja merdeka untuk segera membentuk pemerintah yang baru dan mengambil langkah-langkah nyata. Ketidakpastian rakyat semakin bertambah ketika mengetahui pendaratan pasukan sekutu di bawah pimpinan Mayor Ken Halk di Kemayoran pada 8 September 1945. Rakyat dari berbagai penjuru dengan tertib berdatangan ke lapangan Ikada dengan membawa poster dan bendera merah putih. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, tetapi merupakan tekad seluruh rakyat Indonesia. Melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekaligus, pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Selain itu, diputuskan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dan para menteri untuk datang ke lapangan Ikada. Pada kesempatan itu, Soekarno menyampaikan pidatonya yang disambut dengan gegap gempita oleh rakyat. Rapat itu berlangsung tertib dan damai. Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang banyak meninggalkan perkotaan dan menarik pasukannya mundur ke pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia untuk memperoleh senjata. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan sistem radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan Republik. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di
berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir, mereka ragu terhadap apa yang dilakukan. Para mantan prajurit PETA dan HIHU membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin, Laskar Masyumi dan Hizbullah. Menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang disebut dengan Barisan Sabilillah yang kebanyakan dipimpin oleh kiai. Berbagai lapisan, berita proklamasi kemerdekaan segera menggema ke berbagai daerah. Rakyat di Jawa maupun di daerah-daerah lain menyambutnya dengan antusias. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi menyerahkan dirinya kepada sekutu. Baru pada awal September 1945, proklamasi diketahui oleh wilayah-wilayah terpencil. Keempat penguasa kerajaan seperti Yogyakarta, Surakarta, Paku Alaman, dan Mangkunegaran menyatakan dukungannya kepada Republik. Itulah sedikit penjelasan tentang dukungan dari berbagai lapisan. Kesimpulannya, dukungan dari berbagai lapisan ini merupakan dorongan dan kesepakatan bersama dari kota, dari desa, dan dari seluruh bagian dunia yang mendukung Insinyur Soekarno untuk memerdekakan negaranya dengan membacakan naskah teks proklamasi. Baiklah, kami dari kelas 11 IPA 1 dari kelompok 3 ingin mengakhiri video kami tentang proklamasi berkumandang dan dukungan dari berbagai lapisan dengan akhir satu kata, merdeka. Merdeka! Kami akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45